Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisha Prani Ahmad dengan NIM 1314240809 dari kelas 1C jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih dan lingkungan untuk memenuhi mata kuliah agama. Baik, yang pertama yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat mengimplementasikan dalam sistem perpajakan modern untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu bagaimana konsep fikih lingkungan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan berkeberlanjutan. Tujuannya yaitu yang pertama, menganalisis implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem perpajakan modern. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan cara mengintegrasikan konsep fikih lingkungan dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sistem perpajakan modern untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama yaitu keadilan dalam pemungutan dan distribusi. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam dalam konteks perpajakan. Keadilan yang berarti bahwa beban pajak harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atau kelompok. Yang kedua yaitu pemanfaatan maslahat untuk masyarakat. Prinsip maslahah menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, yang berarti bahwa sistem perpajakan harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi. Dalam konteks perpajakan, transparansi berarti bahwa informasi mengenai kebijakan pajak, peraturan pajak, dan penggunaan dana pajak harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana pajak dan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Pembahasan yang terakhir yaitu konsep fikih lingkungan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang lestari dan keberlanjutan. Terdiri dari beberapa yaitu yang pertama, memasukkan prinsip maqasid al-syariah dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu mengadopsi konsep khalifah sebagai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu menerapkan prinsip keseimbangan atau mizan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima yaitu mengutamakan kemaslahatan atau maslahah dalam pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai hukum Islam dan masalah-masalah kontemporer, khususnya dalam bidang perpajakan dan fikih lingkungan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam mempertanggungjawabkan tantangan-tantangan modern. Sementara itu, dalam bidang fikih lingkungan, integrasi prinsip maqasid dan al-syariah, konsep khalifah, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan, serta dorongan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan gaya hidup berkeberlanjutan dapat mewujudkan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi solusi komprehensif dalam mengatasi berbagai masalah kontemporer dan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.